Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mempelajari tentang ayat kauniyah, ayat kosmos, ayat alam ini, ayat alam semesta, bukti tanda dalil kekuasaan, keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita baca ayat matluwah yang tersurat, dan kita baca alam semesta ini itu adalah ayat yang tersirat, ayat kauniyah, ayat kosmos, ayat alam semesta yang menjadi bukti tanda kekuasaan, keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak perhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Mana sudah kita pelajari bagaimana kekhasan dari onta itu. Onta binatang yang kuat di terik matahari, dan onta yang punya perasaan, dia bisa menangis, dia bisa meneteskan air mata. Jadi ketika kita melihat onta, hati kita itu langsung kita sambungkan kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Lihat onta, kita ingat Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Onta luar biasa yang menciptakan Allah Subhanahu. Akhirnya selalu kita ingat Allah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa wa ila sama kaifa rufi'at. Di atas onta yang menjadi alat transportasi waktu itu, ya, di Jazirah Arab, Nabi kemana-mana dengan onta saat itu, hijrah dengan onta, ya. Artinya itu sebagai alat transportasi yang memang sudah menjadi massal saat itu. Lalu dilihat ke atas dalam perjalanan, dilihat langit, ayat Allah juga, wa ila samai kaifa rufi'at. Lihat langit, bagaimana Allah tinggikan langit. Subhanallah, enggak ada tiang, enggak ada retak, sampai capek mata kita cari retak, cari lubang, cari celah langit, dan subhanallah. Wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat. Mereka berjalan dengan onta, lalu di atas lihat langit, kanan kirinya itu gunung. Kemarin belum lama kita umroh bimbing jamaah, perjalanan dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, itu seringkali sepanjang perjalanan kanan kiri yang ada adalah gunung, gunung bebatuan. Yang bisa, gunung bebatuan itu yang bisa dibor, jadi jalanan, terutama jadi terowongan, terutama di Mekah itu banyak gunung yang dibor dijadiin terowongan buat jalanan. Makanya Mekah itu disebut kota Al-Funafaq, kota 1000 terowongan. Subhanallah. Dan dalam Quran gunung itu berfungsi autada. Subhanallah. Allah firmankan dalam Al-Quran, fungsi gunung itu diantaranya autada, menjadi paku, menjadi pasak bumi, sehingga bumi kita ini, kan kita di atas bumi ini lagi berjalan cepat ini, berputar kencang karena terlalu besar nggak terasa, sehingga dengan adanya gunung-gunung itu menjadi pasak bumi, sehingga gunung itu tidak bergoncang. Subhanallah. Lihat gunung ingat siapa? Subhanallah. Lihat langit ingat Allah. Subhanallah. Lihat binatang-binatang, bahkan ketika dengar kicauan burung pagi-pagi itu, burung berkicau, itu dia sedang bertasbih, sedang bertasbih. Ayam berkokok sedang berapa? Bertasbih. Bahkan alam ini bersujud. Wan najmu wasyajaru yasjudan, bintang, pohon sujud. Bahkan gunung itu pun
Dia merasa takut kepada Allah. Subhanallah. Itu gunung. Takut kepada Allah. Seandainya Quran, lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Begitulah keagungan Quran yang kita baca, yang kita kaji. Seandainya Allah turunkan Quran di atas sebuah gunung, gunung itu akan hancur berkeping-keping. Subhanallah. Karena apa? Karena apa? Karena takut kepada Allah. Kalau gunung saja takut kepada Allah, gimana manusia? Harusnya manusia lebih takut daripada gunung. Subhanallah. Yang saatnya nanti gunung yang kokoh, gunung yang besar, gunung yang tinggi, saatnya nanti Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil wa takunul jibalu kal ihnil. Gunung saatnya nanti pada yaumus sa'ah itu kal ihnil manfus, seperti anai-anai yang diterbangkan, kapas yang diterbangkan. Makanya kalau ada peristiwa gunung meletus, itu mengingatkan kita tuh, apa hikmah di balik itu? Hai manusia, sujudlah kepada Allah. Satu saat nanti alam ini akan Allah hancurkan. Semua manusia akan dikembalikan kepada Allah, dimintakan pertanggungjawabannya selama hidup di dunia, selama jantung berdetak, waktu balik jantung berdetak sampai wafat, ucapannya, perbuatannya, amalnya itu dihisab nanti, dipertanggungjawabkan. Dari mulai onta sebagai transportasi, kemudian di atas ada langit, kanan kiri ada gunung, kemudian di bawahnya bumi dipijak. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dibentangkan. Subhanallah. Jadi kita sekarang ini ada di atas bumi. Allah bentangkan bumi, Allah hamparkan bumi sehingga ada kehidupan. Kita bisa hidup di bumi ini, makhluk-makhluk bisa hidup di bumi ini. Bahkan planet bumi itu di antara planet-planet yang lain. Bahkan ada planet yang lebih besar dari bumi. Semuanya itu gak bisa didiami karena gak ada kehidupan. Subhanallah. Nah, di bumi lah manusia itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu, karena ada sarana hidup, ada air, ada udara, dan jarak matahari dengan bumi pun itu seimbang. Artinya Allah ciptakan itu, jauhnya bumi dengan matahari itu sesuai untuk kehidupan manusia. Tidak terlalu dekat. Kalau terlalu dekat terlalu panas, seperti planet apa itu terbakar. Hah? Ya, Merkurius. Ada juga yang terlalu jauh. Planet apa? Pluto. Akhirnya beku. Bumi itu jaraknya ideal. Subhanallah. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi yang kita berpijak ini adalah bukti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Hanya ada petani mencangkul tumbuh tanaman, tumbuh-tumbuhan, dia ingat Allah itu. Subhanallah, Allahu Akbar, dia bersyukur. Harusnya dia bersyukur. Yang nanam Pak Tani, dia tebarkan benih-benih, yang menumbuhkan siapa? Allah. Maka ketika tumbuh menghasilkan panen, harusnya bersyukur kepada Allah. Harusnya. Ini enggak, lupa Allah.
7 hari 7 malam depongan, maksiat, nggak ingat Allah. Allah kasih musibah, cerat. Iya, harusnya ingat Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Makanya petani itu semestinya dia lebih menghayati itu. Subhanallah. Dia tanam benih, tumbuh. Dia mengingatkan itu. Hatinya dilingkan, dihubungkan kepada siapa? Subhanallah. Akhirnya jamaah yang kami hormati, kemanapun kita berpijak, kemanapun kita berjalan, kemanapun kita berada, akhirnya selalu kita baca apa? Ayat Allah. Termasuk turun hujan. Ini musim hujan nih, malam ini agak cerah nih. Ini ada, begitu turun hujan dia sewot, ya gerutu, sampai ngomong hujan. Kudunya begitu turun hujan, alhamdulillah, dia ingat Allah. Kudunya itu bukti tanda kekuasaan Allah, itu rahmatnya Allah. Itu orang kalau dikasih hujan, hujan, pasti ntar dikasih panas nih. Ngomongnya apa lagi? Panas. Kapan bersyukurnya itu kepada Allah? Ayat kauniyah yang Allah sampaikan dalam surah Al-Ghasyiyah, dari mulai onta, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Lalu ayat berikutnya, fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, ya, ingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utus itu untuk mengajak kepada tauhid, la ilaha illallah, mengingatkan akan adanya kehidupan nanti, ada surga, ada neraka, ada kebahagiaan, ada kesengsaraan, memberikan pedoman hidup, mengingatkan untuk hidup sesuai dengan keinginan Allah, ya, untuk tidak maksiat. Fadzakir, ingatkan, untuk meninggalkan penyembahan Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Fadzakir, ingatkan itu. Fadzakir, untuk tidak mabok, untuk tidak berzina, untuk tidak berjudi, untuk tidak membunuh. Fadzakir, ingatkan itu semua. Apa kata Allah? Innama anta fadzakir, innama anta mudzakir. Nah, di sini jamaah yang kami hormati, ayat ini untuk memberikan hati Nabi itu tidak sedih. Karena tidak sedikit yang Nabi ingatkan, yang Nabi ajak, itu tetap dalam kekufuran. Karena Nabi itu, Rasul itu diutus sebagai balag, hanya untuk menyampaikan, hanya untuk mengingatkan. Tidak bisa Nabi itu memaksakan orang untuk beriman. Tidak bisa. Hatta pamannya sendiri nggak beriman. Siapa paman Nabi itu? Abu Lahab. Itu pamannya itu. Innama anta mudzakir. Nabi itu hanya memberi peringatan, balag, hanya menyampaikan. Sehingga kekufuran orang-orang yang sudah Nabi ajak itu tidak menjadi tanggung jawab dari Nabi kita Muhammad SAW. Tidak jadi tanggung jawab, tidak dibebankan. Oh, dia kufur, Nabi tanggung jawab, tidak.
Karena tanggung jawab Nabi hanya menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah. Sementara ada yang beriman dan tidak beriman, itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Abu Lahab dia tanggung jawab sendiri. Tapi ada satu riwayat luar biasa. Abu Lahab memang kafir itu dalam riwayat Abu Lahab. Tapi ada satu, Masya Allah, senang dia, gembira waktu lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Senang dia, sampai-sampai kegembiraannya itu dibuktikan dengan dibebaskannya dia punya budak Suhaib. Senang dia. Cuma begitu doang udah. Dia cuma senang doang. Tapi tetap nggak mau beriman kepada sampai mati. Dengan gembiranya itulah yang membuat dalam riwayat gembiranya Abu Lahab walaupun dia kufur dengan hadirnya Nabi, kelahiran Nabi, meringankan beban, meringankan azab kubur setiap hari Senin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.